Dan baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan, insya Allah pada pagi hari ini, di dalam acara Beranda kita akan diisi oleh guru kita, Dr. Muhammad Haryadi. Mudah-mudahan beliau sudah hadir bersama kita semuanya untuk melanjutkan tausiahnya mengenai sirah nabawi. Namun sebelum itu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, mari kita hantarkan sepenuh hati dengan doa kita Bapak dan Ibu, kita lepas dengan sebaik-baiknya, agar saudara-saudara kita Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah jauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang diamanahkan dan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, mari bersama-sama kita menyapa, dan alhamdulillah guru kita sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Dr. Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, 2 minggu kita tidak berjumpa dan sekarang kita sudah berjumpa lagi. Dan kita masih bersama sekarang ini Ustadz 495 orang peserta dan siap mendengarkan secara seksama atas apa yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para penasehat NBO, penginisiasi MBO dan kawan-kawan yang berada di dalam tim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya bagi kita semua, wabil khusus kepada Ustadz Muhammad Hasanuddin Thayyib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, para profesor yang berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan Al-Qur'an yang sudah kita laksanakan, dan juga makna yang terkandung di dalamnya, dan kemudian insya Allah akan bersama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang istimewa ini, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan kami untuk membaca kembali tentang sejarah perjalanan seorang anak remaja yang memiliki kecerdasan, bukan hanya kecerdasan akal, bukan hanya kecerdasan emosional, tetapi juga kecerdasan spiritual. Anak remaja yang masih berumur 16 atau 17 tahun, ketika dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal pada tahun pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajarannya kepada kaum musyrikin di Makkah. Anak remaja ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Samah bin Farh bin Mahzum. Anak yang remaja ini lahir pada tahun 596, berasal dari Bani Sa'ad bin Huzail. Kalau kita menganalisisnya berdasarkan kelahiran dia dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika dia bertemu dengan Rasul, anak ini masih berumur 16 atau 17 tahun. Dan yang menarik adalah bahwa dia bertemu dengan Rasul dalam posisi sebagai pengembala kambing, karena dia adalah bagian dari orang-orang miskin yang ada di Makkah. Kemiskinannya itu bukan hanya tampak dari profesinya, tetapi kemiskinannya itu tampak dari tubuhnya yang pendek, yang juga kurus, yang tidak menunjukkan bahwa dia ini seorang anak yang mendapatkan pemeliharaan yang cukup dan juga kehidupan yang cukup dari keluarganya. Tetapi yang menarik adalah bahwa tadi kami sebut di awal daripada pertemuan hari ini, anak ini memiliki kecerdasan.
yang bukan hanya kecerdasan akal, kecerdasan emosional, tetapi dia punya kecerdasan spiritual. Dan itu terlihat ketika dia ketemu dengan dua orang laki-laki. Pada saat dua orang laki-laki ini berjalan-jalan di lingkar luar kota Makkah. Dia bertemu dengan dua orang laki-laki ini ketika dia sedang mengembala kambing, karena sehari-hari yang dia lakukan adalah mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Kita mengetahui bahwa mengembala kambing itu adalah simbol dari banyak orang, dan seluruh nabi disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sebagai pengembala kambing. Karena nanti dia akan menjadi pemimpin, dia akan mengatur, dia akan memanage sebagaimana dia memanage kambing itu pada saat nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Demikian juga yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud ini. Satu hari ketika dia sedang santai mengembalakan kambing, mengawasi kambing-kambing yang dimiliki oleh Abdullah bin Abi Mu'aid, datang dua orang laki-laki. Famarra bihi rajulan. Lalu dua orang laki-laki ini karena sudah jalan sedemikian jauh dari kota Mekah, berada di lingkar luarnya kota Mekah, dia kehausan dua-duanya. Lalu ketika dia kehausan, salah seorang dari laki-laki itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya gulam, hal min laban?" Apakah di antara domba-domba, kambing-kambing yang Anda gembalakan ini ada susu yang bisa kita minum? Qultu na'am, walakin la af'al. Tentu ada, Tuan. Yang lihat dua orang laki-laki ini bukan orang biasa. Dari pakaiannya saja sudah kelihatan, ini orang yang terkemuka. Mungkin ini adalah orang terkemuka yang ada di Mekah. Dia mengatakan atas apa yang ditanyakan oleh salah seorang di antara dua laki-laki itu, tentu ada di antara kambing ini ada yang bisa diperah. Tetapi saya tidak bisa melakukannya. Wa ana 'alaiha mu'tamanun. Saya hanya orang yang diberikan amanah untuk mengembala. Nah, ini kalimat yang sangat istimewa, kalimat sederhana tapi istimewa. Ini punya orang. Saya hanya mengembala. Saya tidak bisa begitu saja memerah di antara salah satu di antara domba ataupun kambing itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Faqalah. Lalu salah seorang di antara laki-laki itu bertanya lagi dia, fahal min syatah lam yanzu 'alaiha fahlun. Adakah di antara kambing-kambing ini, kambing betina yang dia belum digauli oleh yang jantannya? Lalu menurut engkau kambing itu sulit untuk mengeluarkan air susunya, karena di antara berbagai kambing itu nanti kan Ibnu Mas'ud ini tahu mana kambing-kambing yang mudah dan kelihatan dia sehat lalu keluar susunya dengan banyak, mana yang tidak. Fa'ataituhu bisyatin. Lalu dia pilih-pilih di antara kambing itu yang kira-kira menurut dia ini nggak akan ini keluar air susunya. Lalu dia sebut, nah yang itu saya ambil, saya dekatkan kepada Tuan. Kemudian seorang laki-laki ini mendekatinya, famasaha durauha. Lalu dia usap puting daripada kambing betina itu, fanazala laban. Lalu pelan-pelan dia mengembang. Lalu setelah dia mengembang, lalu ditarik oleh Rasulullah SAW, diperas oleh Rasulullah SAW. Beliau mengambil wadah, lalu keluar di situ susunya. Fahalaba fi ina fasyaroba. Setelah diletakkan oleh Rasulullah di satu tempat, lalu beliau kemudian meminumnya. Wasyaqo al-akhar. Lalu beliau ambil lagi untuk yang kedua kalinya, lalu diberikan kepada kawannya yang satu. Summa qala lidor. Kemudian setelah selesai, dua-duanya sudah meminum, sudah cukup meminum itu, beliau mengatakan, iklis, faqala sok. Berhentilah. Lalu setelah itu, tiba-tiba air susu yang diperas oleh Rasul itu
berhenti dia, lalu kemudian dia kembali seperti semula. Summa ataituhu ba'da hadza. Lalu setelah itu anak remaja yang bernama Ibnu Mas'ud ini ta'ajub. Fakultu, lalu dia berkata, ya amma, wahai tuan, alimni min hadzal qaul. Ajari aku perkataan yang engkau gunakan tadi. Nah, dia pengen nanti kambing-kambing yang lain itu nanti dengan perkataan yang pernah diucapkan oleh seorang laki-laki itu, nanti kambing-kambingnya juga dia bisa seperti itu. Alimni min hadzal qaul. Lalu orang laki-laki ini senyum. Fama sahara si. Setelah dia senyum, dia mengusap kepalaku. Wa qala innaka ghulamun mu'allamun. Seorang laki-laki ini berkata, engkau adalah anak yang terpelajar. Ini ada dua kata kunci yang istimewa di sini. Yang pertama, beliau bertemu dengan, ternyata orang laki-laki itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu di antara mukjizat kecil, di antara berbagai mukjizat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang kecil seperti ini, Abu Bakar sudah mengetahuinya dari awal. Ini yang nanti tidak diketahui oleh orang lain yang tidak dekat dengan Muhammad. Tapi Abu Bakar itu sejak awal sudah mengetahui. Oleh karena itu, kalau dalam urusan-urusan yang besar, Abu Bakar selalu mendampingi Rasul. Rasul kemana dalam urusan yang besar, Rasul menghadapi siapa dalam urusan yang besar, itu Abu Bakar selalu hadir. Inilah yang menyebabkan kenapa nanti dia diberi julukan As-Siddiq. Karena kebenaran-kebenaran yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai seorang nabi itu disaksikan langsung, mukjizat-mukjizat kecilnya itu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu karena Ibnu Mas'ud ini terheran-heran, di antara perasaan dia yang terheran-heran tadi, dia senang. Kenapa dia senang? Dia mendapatkan motivasi. Innaka ghulamun mu'allamun. Engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Dia terpikir oleh dirinya itu setelah orang itu meninggalkan dia, ini siapa ya orang laki-laki ini? Kok dia ngomong ke saya, innaka ghulamun mu'allamun. Engkau adalah seorang remaja yang terpelajar. Sehingga dia, karena Ibnu Mas'ud ini memiliki kecerdasan akal tadi, maka dia nanti keesokan harinya itu mencari orang yang ketemu dengan dia. Dia cari kabar ke sana kemari. Ternyata orang itu kemungkinan besar adalah orang yang baru menyatakan beberapa waktu yang lalu sebagai nabi. Dicarilah dia waktu untuk bisa ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu dia menyatakan keislamannya. Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa cara seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermacam-macam. Dan inilah caranya Ibnu Mas'ud untuk bisa mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan motivasi, dia tahu mukjizat yang pertama tadi, dan motivasi yang diberikan oleh seseorang itu, yang tahu kan yang memberi motivasi. Sehingga dia harus mendekat kepada orang yang memberi motivasi itu. Maka dia, setelah dia masuk Islam, lalu dia menawarkan diri menjadi asisten pribadi dari orang yang memberi motivasi itu dalam urusan sehari-hari. Lalu karena Rasulullah SAW melihat kalimat yang digunakan oleh anak tadi, wa ana 'alaiha mu'tamanun. Saya hanya diberikan amanah untuk menggembala. Rasul melihat, tentu penglihatan Rasul berbeda dengan penglihatan kita. Kalau kita melihat orang kan yang kita lihat hanya potensi lahirnya. Potensi yang oleh kita kelihatan oleh indera kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih jauh dari itu. Maka Rasul kemudian menerima apa yang ditawarkan oleh anak remaja ini. Jadilah dia orang terdekatnya yang setiap saat nanti menyiapkan terumpahnya Rasul ketika beliau mau jalan dari rumah ke masjid.
kemudian menutup pintunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau nanti sudah berada di dalam kamar. Beliau menyiapkan air wudhunya, betul-betul yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud ini, selain nanti dia mengembalakan kambing, sebagian besar dari waktu yang dimilikinya itu dekat dengan Rasulullah, berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud ini? Yang pertama, dia memiliki modal sebagai seorang asisten pribadi itu modal amanah. Dia orang terpercaya, dia menjaga amanah. Ketika dia mengembala kambing seperti itu, maka nanti ketika dia menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amanah itu tetap dipelihara oleh dia. Karena dia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengetahui hal-hal yang detail yang tidak dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu yang pernah menjadi asisten pribadi akan tahu bagaimana orang yang kita asisteni itu menghadapi masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang sebayanya, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang lebih rendah. Dan yang menarik adalah bahwa tidak ada satu celah pun yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud dari semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti saking percayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Mas'ud ini, dia sampai mengatakan, ya Abdullah, azzanaka alayya antarfa al-hijab. Wahai Abdullah, aku mengizinkan kepadamu untuk menutup hijab, menutup satir yang ada di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa antasma jawadi, dan engkau boleh mendengarkan rahasia-rahasiaku. Nanti makanya ada beberapa riwayat hadis itu yang sifatnya khusus disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud yang tidak didapat oleh orang lain. Ada beberapa pengajaran spiritual yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud yang itu tidak diriwayatkan oleh yang lain. Maka Ibnu Mas'ud ini menjadi besar karena dia mempelajari dan mendekat kepada orang yang besar. Banyak di antara kita yang menjadi besar itu karena memang kita menjadi asisten dari orang yang besar, lalu kita mempelajarinya. Lalu setelah orang yang besar itu nanti meninggal, kita menjadi orang besar yang menggantikan dirinya, atau kita menjadi orang besar di tempat yang lain. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita, itulah salah satu cara untuk menjadi orang besar. Yang kedua, yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud itu adalah fatonah. Dia memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan akal. Kita bisa melihat banyak orang memiliki kecerdasan akal, IQ-nya tinggi. Tetapi ketika IQ-nya tinggi ini tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional, dia menjadi bermasalah. Apalagi nanti tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual. Nah, tentu menjadi masalah yang besar. Betapa banyak orang yang dulunya dia cerdas, tapi ternyata dalam perjalanan hidupnya, nanti dalam masyarakat, nah dia tidak digunakan oleh masyarakatnya. Karena memang dia tidak bisa menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ-nya. Nah, ini nanti Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib ini yang lebih paham tentang ESQ ini. Kefatonahan, kecerdasan daripada Abdullah bin Mas'ud itu tampak dari pertama ketika kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan itu nanti dia gunakan ketika beliau menjadi asisten pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekali hal yang nanti didapat oleh Abdullah ibnu Mas'ud ketika dia sudah dekat dengan Rasul. Dia gunakan seluruh daya pikirannya itu untuk menyerap seluruh Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti ada 70-an surat yang ada dalam Al-Quran itu langsung Rasulullah itu menyampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Sekaligus ini kita bisa melihat bahwa Rasul bisa melihat dari awal siapa kira-kira yang berpotensi untuk bisa menjadi orang didikannya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk salah satu orang yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah kenabian. Dia dekat sekali dengan Rasul. Oleh sebab itu dia mendapatkan hal-hal yang tidak didapat oleh orang lain.
Kecerdasan Abdullah ibnu Mas'ud ini tadi terlihat ketika setelah dia ketemu dengan Rasul, lalu dia akalnya itu mencari ini siapa orang ini. Lalu setelah tahu bahwa dia adalah orang yang beberapa waktu yang lalu menyatakan dirinya sebagai nabi, dia masuk Islam. Itu sebuah kecerdasan yang luar biasa. Padahal ini anak masih remaja. Nanti dia yang membawa ibunya untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Maka tidak lama setelah dia ketemu dengan Rasul, kemudian dia meyakini ini adalah orang hebat, lalu dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka dia menjadi orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Dikatakan oleh beberapa ahli sejarah, dia adalah orang yang keenam. Setelah Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti Abdurrahman bin Auf, nah nanti dia orang yang keenam yang masuk Islam. Dia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW punya majlis di Darul Arqam bin Arqam. Yang ketiga, modal yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud adalah kejujuran. Kuntu ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia menyatakan ketika dia ditanya oleh Rasulullah pertama kali, saya mengembalakan kambingnya orang. Padahal kalau dia mau, dia bisa mengatakan itu semuanya kambing saya. Tapi disinilah kehebatan daripada orang-orang yang miskin itu. Kehebatan orang yang miskin itu sebenarnya dia memiliki sifat jujur yang sifatnya alami. Berbeda dengan anak-anak dari kalangan orang-orang kaya. Dia memiliki banyak fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia ditanya sesuatu, dia sudah ahli di dalam mengalihkan daripada pertanyaan yang sesungguhnya itu. Tapi Ibnu Mas'ud tidak. Ibnu Mas'ud betul-betul mengedepankan kejujuran. Inilah nanti yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud ketika mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW, dan dari berbagai riwayat itu nanti disampaikan kepada orang lain. Nah, maka dari kejujuran, dari kecerdasan, dan juga dari amanahnya Ibnu Mas'ud ini, nanti ada hikmah di dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, dia diberi kepercayaan sebagai pemegang rahasia Nabi. Hatta qala Rasulullah SAW, sampai Nabi itu bersabda, "Lau kuntu mu'ammiran ahadan duna syural muslimin la amartu ibna ummi abdin." Seandainya saya harus memutuskan sesuatu yang tidak mesti dimusyawarahkan kepada kaum muslimin, maka saya akan mempercayakannya itu kepada Ibn Ummi Abd. Ibn Ummi Abd ini adalah sebutan bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini untuk menunjuk kepada kita, ternyata Rasulullah SAW itu membolehkan sejak awal Ibnu Mas'ud sebagai orang yang mengasisteni beliau dalam setiap keadaan, dalam hal-hal yang kecil, menyiapkan air wudhu lalu membangunkan Rasulullah SAW. Dalam hal-hal yang seperti itu ternyata memang Rasul melihat potensi-potensi yang luar biasa yang ada pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga nanti ada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, dia datang dari Yaman, dia kaget. Kagetnya itu kok bisa begitu dekatnya Ibnu Mas'ud itu dengan Rasulullah SAW. Bahkan dia bisa masuk ke kamarnya Rasul itu semau beliau. Tentu walaupun dia bisa masuk ke kamarnya Rasul itu semau beliau, tentu ya tidak akan seperti itu. Dia bisa meletakkan secara proporsional. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari itu sampai mengatakan sebenarnya dia itu adalah sahiba sirri Rasulullah SAW. Dialah yang memiliki, yang memegang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang orang lain mungkin tidak bisa mendapatkannya. Yang kedua, dia diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai mentor atas pengajaran Al-Quran. Ini luar biasa. Dia orang yang miskin, dia orang yang tidak memiliki kedudukan yang istimewa, tetapi karena dia menggunakan semua potensinya itu untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan segala-galanya. Dia mendapatkan dunia, dia mendapatkan akhirat. Maka Rasulullah SAW nanti dalam pengajaran Al-Quran itu sampai merekomendasikan dalam sebuah sabdanya, istaqra'u al-Quran min arba'in.
kalau kalian ingin membaca Al-Quran, bacalah dari 4 orang ini. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim Maula ibnu Hudzaifah, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Mu'ad bin Jabal. Nanti Ubay bin Ka'ab ini nanti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dialah yang diminta oleh Sayyidina Umar untuk mengimami sholat taraweh yang semula dilakukan oleh Rasul 8 rakaat nanti menjadi 20 rakaat. Apakah hanya berhenti di situ? Rasul merekomendasikan kepada Abdullah bin Mas'ud? Tidak. Rasul mengetahui betul siapa ini Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau juga pada satu kesempatan bersabda, "Man ahabba ayyasma'al Qur'an ghaddan kama unzila falyasma'hu min ibn ummi abd." Barang siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an asli sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, maka dengarkan apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini luar biasa. Jadi transmisinya itu transmisi yang langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik adalah bahwa satu ketika nanti Rasul punya metode untuk mengecek apa yang dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika Rasul mengatakan, amaron Nabi Abdullah ibnu Mas'ud ayyaqra'a alaihi Al-Quran. Satu ketika Nabi pengen Abdullah bin Mas'ud itu membaca Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud ketika dia diminta, coba bacakan Quran ke saya. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaik wa alaika unzil. Apakah aku harus membacakan kepadamu sementara Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepadamu? Jadi yang lebih ini hebatnya para sahabat. Jadi mereka punya tata krama di dalam menyampaikan sesuatu itu memang tata kramanya tingkat tinggi spiritualitasnya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya harus membacakan kepadamu sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Harusnya engkau yang membacakan kepadaku seperti biasanya. Tapi kayaknya malu kita kalau kita yang harus membaca kepadamu. Faqala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang kalau saya bisa mendengarkan Al-Quran itu bukan dari saya saja, tapi dari orang-orang di luar saya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca. Di antara yang dibaca itu adalah surah An-Nisa. Begitu sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bahwa nanti kita kaum muslimin ini akan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Rasul menangis. Karena Rasul menangis, maka Abdullah bin Mas'ud ini tidak mau melihat wajahnya Rasul itu tidak sampai, sehingga Rasulullah itu memberikan isyarat kepada dia untuk menepuk kaki dia bahwa berhenti di situ. Kenapa berhenti? Rasul mengatakan, hasbuk, cukup sampai di sini. Rasul menangis mendengar ayat itu. Bahwa nanti pada hari akhir, kita ini akan menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hari ini, yang kita mengenalnya, yang mereka tidak kunjung beriman sampai meninggal dunia, nanti yang akan menjadi saksi itu adalah kita. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, suatu ketika ada jenazah dibawa oleh sekelompok orang. Lalu Rasul bersama para sahabat ada di situ. Lalu Rasulullah SAW berdiri. Orang-orang di situ membicarakan keburukannya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Tidak lama kemudian Rasul duduk. Tapi tidak lama setelah itu nanti ada lagi jenazah yang dibawa di hadapan Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah SAW, para sahabat ini membicarakan kebaikannya. Setelah mereka membicarakan kebaikan dari orang itu, Rasul mengatakan, bersabda dengan kalimat yang singkat, wajabat. Lalu kemudian melewati ini, dibawa ke kuburan. Begitu selesai mereka melewati Rasulullah bersama para sahabat yang ada di situ, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kan yang pertama kali tadi, jenazah yang pertama, itu kita bicarakan keburukannya. Lalu engkau mengatakan wajabat.
Yang kedua, kita bicarakan kebaikannya karena memang dia adalah orang yang baik. Engkau juga mengatakan di situ wajibat. Apa ini maksudnya? Rasul kemudian menjelaskan, wahai para sahabat, kalian semua adalah saksi bagi orang yang meninggal. Kalau yang pertama kali kalian saksikan bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk di dunia, maka dia wajib masuk neraka. Yang kedua juga begitu. Ketika engkau bicarakan itu kebaikan-kebaikannya, maka mereka wajib masuk surga. Karena kalian adalah saksi bagi orang-orang yang sudah meninggal. Begitu juga nanti di akhirat. Maka itu kenapa kalau ada orang yang meninggal, lalu imamnya ataupun ulama yang ada di situ yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mohon disaksikan, apakah almarhum ini orang yang baik atau orang yang baik? Nah, di situ. Lalu kita menjawab, orang yang baik. Gitu. Begitu kita menjawab dia orang yang baik, dia wajib masuk surga. Nah, karena persaksian itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepercayaannya kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik lagi adalah bahwa di dalam proses mendapatkan Al-Qur'an, itu Ibnu Mas'ud punya manhaj, punya metode. Sebagaimana yang dipakai oleh NBO pada saat ini. Apa metodenya? Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa kalau kami belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempelajari Al-Quran, itu kami tidak lebih dari 3-10 ayat. Begitu kita mempelajari 3-10 ayat, lalu kita berhenti. Waqafa indahu. Waqafa bihi ilma. Lalu kami memahami secara benar ayat itu. Baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Karena bisa jadi orang yang memahami secara tekstual itu mendapatkan kebenaran, tapi satu pihak. Mereka yang memahami secara kontekstual juga mendapatkan kebenaran. Satu pihak. Tetapi ketika satu pihak dan satu pihak ini menganggap dirinya yang paling benar, dia jatuh kepada ekstremisme, kepada satu kesalahan. Karena dia sudah berlebihan. Nah, oleh sebab itu, setelah memahami secara benar apa maksud daripada Al-Quran itu, baru diamalkan. Inilah yang kami sebut bahwa jejak daripada pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, terutama kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu ada di dalam NBU kita. Jadi kita tidak berupaya untuk menyelesaikan Al-Quran itu dalam 1 bulan ini, tidak. Kita baca sedikit demi sedikit, lalu kita berhenti di ayat itu, kita pahami secara benar. Lalu bersamaan itu nanti kita amalkan. Inilah yang disebut dengan tawazun fil qiraah, fit tilawah, tawazun fil faham, di dalam memahami Al-Quran, lalu tawazun fil amal. Sehingga antara yang kita pahami, antara yang kita baca, dengan yang kita amalkan itu terdapat keseimbangan di dalamnya. Dan Alhamdulillah kita sudah berada di situ, sehingga jejak daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sesungguhnya ada pada kita. Kemudian yang ketiga, Ibnu Mas'ud ini memiliki 3 periode dalam kehidupannya. Nanti ada kehidupan di Mekah, lalu di Mekah itu beliau nanti salah satunya ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Lalu setelah itu beliau berada di Madinah. Nanti setelah berada di Madinah, nanti beliau diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk berada menjadi imam yang berada di Kufah. Nanti setelah di Kufah itu beliau nanti diminta oleh Utsman bin Affan untuk kembali ke Madinah. Apa yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian? Yang menarik adalah bahwa dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh ulil amri, oleh pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan dia memiliki kekhususan di dalam berbagai hal itu. Yang pertama, dialah orang yang pertama memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy. Jadi ini di awal-awal ketika dakwah di Mekah itu dilakukan, lalu Nabi bersama para sahabat itu berkumpul. Wallahi, ma sami'tu Quraisyan hadzal Qur'an ayyujhar laha biqat. Nabi mengatakan, kita Al-Quran ini sudah kita pelajari, sudah kita pahami, dan kita amalkan bersama-sama. Walaupun kita jumlahnya masih belum banyak. Tapi kita belum pernah menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang musyrik. Jadi ini sebuah tantangan. Wahyu Allah itu harus diperdengarkan.
Makanya kalau kita ada di masjid dan lain sebagainya, kita bertadarus, sebenarnya itu menunjukkan di sini ada syiar untuk memperdengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat taraweh itu ada syiar supaya orang lain yang tidak beriman itu mendapatkan petunjuk bahwa itulah agama yang benar. Yang peribadatannya bukan hanya peribadatan yang ditentukan oleh manusia semaunya, tetapi peribadatannya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada Idul Fitr, Idul Adha, kita juga begitu, melaksanakannya secara besar-besaran, diperlihatkan karena di dalam itu ada syiar. Maka dalam ibadah itu, kalau di dalamnya ada syiar, seperti dalam sholat 5 waktu, nah kita harus hadir di dalamnya. Karena selain ibadah, itu ada pahala syiar. Tetapi yang ibadah-ibadah yang sunnah, kita puasa sunnah, Ramadan ini kan ada syiar. Tapi begitu kita puasa sunnah, begitu kita sholat sunnah, begitu kita menjalankan hal yang sunnah, nah, di situ ada yang baiknya disiarkan, ada yang baiknya pada suatu saat tidak disiarkan. Ada yang kita sembunyikan ibadahnya itu, supaya orang lain tidak mengetahuinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud di sini adalah orang yang ketika Rasul bersama para sahabat pengen memperdengarkan Al-Quran itu, dia langsung mengatakan, saya saja ya Rasulullah yang menyampaikan. Lalu para sahabat mengatakan, inna nahsyahum alaik. Kami justru mengkhawatirkan kalau yang menyampaikan itu adalah engkau. Kami ingin yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang memiliki kerabat yang kuat di Mekah. Supaya nanti kalau ada apa-apa setelah kita menyampaikan itu, mereka tidak mendapatkan perlakuan yang buruk. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan, saya saja. Saya yakin, ud'uni fa innallaha saya menani. Insya Allah kalau terjadi apa-apa, nanti Allah yang melindungi saya. Kemudian para sahabat mengatakan, jangan, kalau bisa jangan. Tetapi Ibnu Mas'ud masih mengatakan, saya saja ya Rasul. Kenapa Ibnu Mas'ud seperti itu? Karena dalam sirah Nabawiyah itu hanya disebutkan seperti itu. Nanti kalau kita lihat penjelasan yang lebih dalam lagi, karena dia ingin mengambil peran itu, supaya kalau dia punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dosanya diampuni dengan peran dia. Menyampaikan ayat kepada orang musyrik itu pertama kali. Belum ada yang menyampaikan. Lalu setelah itu, besoknya Abdullah bin Mas'ud ini betul-betul datang di sekitar Ka'bah, di Maqam Ibrahim. Lalu dia di situ membaca surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang kaget semua. Ini ngapain ini? Orang nggak terkenal, tiba-tiba datang ke sini, berani-beraninya dia. Apa yang dibaca itu? Yang dibaca itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Lalu didatangi dia oleh orang-orang Quraisy yang ada duduk di sekitar Maqam Ibrahim itu, ditimpukin itu, betul-betul dipukul sampai berdarah-darah dia. Tapi itu tidak membuat Abdullah bin Mas'ud lalu diselamatkan oleh orang yang sudah cukup, kata orang-orang yang dari situ. Sudah cukup. Apakah itu membuat Ibnu Mas'ud menjadi jera? Tidak. Begitu dia pulang ke rumah di tempatnya para sahabat mengatakan, itu yang kita khawatirkan. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tidak apa-apa. Kalau kalian semuanya sepakat, besok saya akan baca lagi. Coba. Besok saya akan baca lagi kepada mereka. Siapa tahu di antara mereka itu dengan bacaan saya tadi dia bisa masuk Islam. Coba kalau satu orang masuk Islam itu berapa pahala dia? Nah, di sini hebatnya Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi dia melaksanakan sesuatu tapi dia mengharap dari Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dia berharap dengan dia melakukan itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang begini ini sesuatu yang tidak terperkirakan oleh kita. Maka ada orang-orang yang hebat di antara kita itu karena memang spiritualitasnya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya tujuan-tujuannya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ibnu Mas'ud ini salah satu di antara para sahabat yang ahli Quran. Maka nanti kalau ada apa-apa merujuknya kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka imam yang ada di Kufah dalam kaitannya dengan Al-Quran itu adalah Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Nanti salah satu mufassir di antara mufassir di kalangan para sahabat ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Bapak Ibu bisa mengenal Umar radhiyallahu anhu, begitu hebatnya Umar.
Tapi kalau dalam kaitannya dengan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud sudah mengatakan sesuatu, dia mendengar. Dia ikuti apa yang didapat oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing kita itu punya potensi yang hebat pada masing-masing. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari kita harus mendengarnya dan kita harus mengikutinya. Di lain itu, di luar itu, Bapak Ibu sekalian, karena dia mendapatkan langsung banyak hal dari Nabi, maka dia juga hadis-hadis itu mendapatkan langsung dari Nabi. Ada sekian ribu hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu langsung dari Nabi. Dan di antara hadis-hadis itu adalah hadis yang sifatnya dia pribadi. Yang itu nanti menjadi pedoman bagi orang-orang seperti Ibnu Mas'ud. Siapa itu? Ya orang-orang yang miskin. Orang-orang yang dia serba terbatas kehidupannya. Kita akan lihat beberapa hadis, contoh saja, betapa hadis-hadis itu berkaitan erat dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama, hadis berkaitan dengan puasa. Rasul berpesan, wahai ibnu Mas'ud, hendaknya kamu kalau puasa di waktu pagi itu dalam keadaan berminyak dan bersisir. Ini bahasa yang kiasan yang sangat indah. Berminyak, bersisir. Janganlah kamu di waktu pagi puasamu itu dalam keadaan bermuka masam. Apa ini maknanya? Ini kan kalau orang miskin berpuasa itu sudah biasa. Tetapi menunjukkan muka yang cerah, dengan penampilan yang bagus, dengan kondisi yang bagus, itu sesuatu yang istimewa. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang miskin. Supaya tidak kelihatan kemiskinannya, supaya tidak kelihatan kekurangannya, tetapi yang dilihatkan itu adalah sikap bersahaja. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita perhatikan hadis ini mengajarkan kepada orang-orang miskin untuk bersikap bersahaja. Kemiskinan itu hanya bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi seperti Ibnu Mas'ud, maka yang semula orang-orang miskin itu menjadi orang yang berilmu. Dan ketika orang yang berilmu itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, maka derajatnya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Jadi kunci daripada orang-orang miskin untuk bisa menjadi orang hebat itu memang melalui ilmu yang paling mudah, mendekat kepada orang-orang yang hebat. Nanti ketika orang yang hebat ini sudah meninggal dunia atau sudah tiada atau kita sudah berpisah dengan orang itu, maka kita akan menjadi orang yang ahli. Maka di kementerian dan sebagainya itu kan ada staf ahli. Staf ahli itu akan menjadi istimewa kalau dia dulu pernah mengabdi. Kalau dia tidak punya pengalaman untuk mengabdi, sulit bagi dia untuk bisa menjadi staf ahli yang sesungguhnya. Yang kedua, hadis dari Salman bin Amir, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzirrahim isnani shadaqah wasilah. Kalau kita bersedekah kepada siapa saja, orang miskin yang ada di sekitar kita, orang fakir yang ada di sekitar kita, atau siapa saja, maka di dalamnya itu ada pahala sedekah. Tetapi ketika kita bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, maka ada nilai pahala sedekah dan juga nilai kita memperkuat jalinan silaturahim. Bapak Ibu kan selama memahami ayat ini kan tidak tahu asbabun nuzulnya ya. Tidak tahu kenapa ayat hadis ini muncul. Hadis ini berkaitan dengan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu begitu dia menikah, yang dinikahi itu adalah orang kaya, Zainab As-Saqafiyah. Ini orang kaya dari daerah Taif. Dan orang kaya ini mau dia bersamaan dengan Ibnu Mas'ud, menemani Ibnu Mas'ud dalam kehidupan itu untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu. Jadi ini campuran antara yang satu kaya, yang satu berilmu. Yang menarik adalah bahwa suatu ketika Rasul menyarankan kepada para istri-istri Nabi dan juga para istri para sahabat yang ada di situ untuk bersedekah. Lalu setelah Zainab As-Saqafiyah ini kembali ke rumahnya, dia berdiskusi dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sedekahmu itu sebenarnya
lebih baik kepada saya dan kepada anak-anak kita dibanding kepada orang lain yang ada di luar kita. Lalu dia mengatakan apa begitu? Ya, tapi Rasulullah tidak menjelaskan itu tadi. Rasulullah hanya meminta kita semua bersedekah. Lalu karena Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu, kalau gitu kamu tanya aja ke Rasul. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau saya yang bertanya, saya malu dong, katanya. Saya malu. Saya sudah mengabdi kepada Rasul, saya terus seperti itu. Masa saya tanya itu? Lalu sebaiknya yang tanya engkau sendiri. Nah, ternyata Zainab ini mau datang nanti kepada Rasulullah SAW. Ternyata di situ sudah ada istri dari sahabat yang lain yang mau bertanya hal yang sama. Lalu ada Bilal di situ. Lalu Bilal menyampaikan kepada Rasul menyampaikan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dirrahim shadaqah wasilah. Maka Zainab, kalau engkau bersedekah, suamimu itu juga berhak untuk mendapatkan sedekahnya itu. Maka kalau engkau bersedekah kepada dia, di dalamnya juga ada pahala sedekah, tidak mengurangi pahala sedekah, tapi di dalamnya juga ada silah, dalam hubungan silaturahim. Maka bagi ibu-ibu, para sesepuh, yang putri yang memiliki kelebihan harta dan sebagainya, ketika mereka menggunakan hartanya untuk keluarga, di dalamnya itu ada sedekah wasilah. Yang paling penting ikhlas. Jadi kita bantu keluarga kita bantu ini. Ketika suami sudah tidak bekerja lagi, kita masih punya. Nah, apapun yang diberikan oleh istri kepada suami dan kepada keluarganya itu di dalamnya ada memperkuat persaudaraan. Maka sebagai seorang suami juga harus detail bisa memahami ini. Supaya apa? Supaya keberlangsungan dari kehidupan kita itu dunia dan akhiratnya adalah hasanah. Kita ingin bersama-sama sehidup sesurga, sehingga dalam kehidupan kita ini bisa saling mengisi. Yang ketiga, hadis yang ketiga, an Ibnu Umar qala, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda. Sabdanya itu juga kepada Ibnu Mas'ud, kun fid dunya ka'annaka gharib. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud, engkau orang miskin, hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau sebagai orang yang asing, au abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Jadi jangan merasa bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan. Tidak. Dunia ini adalah tempat kita untuk berjihad. Kita punya waktu, kalau bisa sepertiga, kalau bisa setengah, kalau bisa lebih dari itu, kita gunakan di jalan Allah. Kita punya harta juga begitu. Mungkin kalau anak-anak masih bersama kita tidak bisa seluruhnya, tidak bisa. Tapi kita bagi itu. Tapi berjalan dan dengan waktu, harta yang kita miliki itu harus kita letakkan di jalan Allah. Kalau para sahabat itu bisa setengahnya, bisa seluruhnya. Maka kalau kita lihat sirah para sahabat, begitu mereka mau meninggal dunia, harta itu sudah dikasih kepada anak-anaknya. Tinggal harta punya dia. Begitu dia meninggal dunia, nanti dia wakafkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah sirah dari para sahabat yang mungkin bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Sehingga supaya kita tidak ngerasa bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk berleha-leha, untuk menikmati semua kenikmatannya. Tidak. Dunia ini adalah tempat jihad kita, baik jihad harta, jihad tenaga, pikiran, maupun waktu yang kita miliki. Maka kita dalam taklim seperti ini, dalam thalabul ilmi, kita bersama orang-orang yang soleh, yang ada di sekitar kita, itu merupakan jihad juga dalam kehidupan kita. Maka apa keistimewaannya dari hadis yang khusus kepada Ibnu Mas'ud? Adz-Dzahabi mengatakan, fa innahu kana yasma'u hina la nasma'. Ibnu Mas'ud itu bisa mendengar apa yang pelajaran yang berasal dari Rasulullah ketika kita tidak mendengar. Wa yadkhulu hina la nadkhul. Dan dia bisa masuk di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidak bisa sama sekali memasuki kamar itu. Maka ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sebut, beliau punya perjalanan hidup di Mekah. Lalu nanti beliau ke Ethiopia. Begitu beliau kembali, nanti beliau menjadi asisten pribadi lagi kepada Rasulullah SAW. Begitu nanti beliau berada di Madinah juga begitu. Begitu dia berada di Madinah, beliau bersama
istrinya dan keluarganya, nanti beliau tetap memberikan waktu untuk menjadi asisten bagi Rasulullah SAW. Lalu ketika berada di Kufah, nanti disinilah Ibnu Mas'ud menjadi mufti. Maka dia bukan hanya hebat di dalam ahli Al-Quran, tetapi dia juga menjadi mufti yang membersamai Amir yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab pada saat itu untuk berada di Kufah. Dari Kufah inilah nanti ada madhab Kufah, ada madhab fikih yang ada di Kufah, nanti ada madhab Madinah, ada juga madhab Makkah. Nah, ini masing-masing punya ahlinya itu kalau di Kufah adalah Ibnu Mas'ud. Lalu beliau nanti kembali ke Madinah, disitulah nanti ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, nanti beliau diwafatkan ketika masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Bapak dan Ibu sekalian, gambaran kecil tentang apa yang dialami dan menjadi sirah Abdullah ibnu Mas'ud yang mungkin bagi kita semua yang perlu kita ambil secara umum kalau untuk di NPO ini adalah bahwa belajar itu tidak ada habisnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengakhiri umur kita, lalu disitulah segala sesuatunya itu menjadi habis. Kita harus menggunakan semuanya dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai pengamalan dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, nanti kami bersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang luar biasa pada pagi hari ini, bagaimana menggambarkan mengenai sosok Abdullah bin Mas'ud, nilai-nilai yang luar biasa di dalam kehidupannya sehingga menghantarkannya begitu dekatnya kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga apa yang kita dapati dari penjelasan Ustadz mengenai Abdullah bin Mas'ud ini, Ustadz ya, seperti halnya yang sering digambarkan bahwa bagaimana setianya rembulan itu mengiringi matahari, nah sehingga kemudian rembulan pun mendapatkan cahaya refleksi daripada matahari itu sendiri atas segala kesetiaannya. Nah baiklah Ustadz, pada pagi hari ini terhadirkan beberapa pertanyaan yang sudah hadir di kolom chat kita, baik yang melalui direct message maupun yang chat untuk everyone. Nah, saya akan menyampaikan yang pertama yang saya terima pada jam 7.18 dari Pak Cahyo. Sudah lama nih Pak Cahyo tidak menyampaikan pertanyaan dan bersaling sapa di dalam forum ini. Dari Pak Cahyo menanyakan, bagaimana dengan status kita Ustadz ketika kita belum menyampaikan dakwah ini kepada mereka yang non-muslim, hanya sebatas kepada komunitas muslim saja. Apakah dengan kita tidak mengajak secara khusus mereka di dalam dakwah ini lantas menjadi sebuah dosa bagi kita semuanya? Nah, sementara kita mendapati bahwa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita tidak perbolehkan menyampaikan dakwah itu kepada orang-orang yang berbeda agama. Orang agama Kristen misalnya tidak diperbolehkan memasuki komunitas Muslim untuk menyampaikan dakwahnya, dan begitu juga kita tidak diizinkan untuk memasuki wilayah itu. Jadi bagaimana dengan status hal ini? Nah, kemudian beliau ingin mentautkan hal ini dengan apa yang terdapat dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl 125 mengenai bagaimana konsepsi di dalam menyampaikan dakwah itu, di mana disebutkan dalam surah An-Nahl itu bahwa ayat ke-125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, sehingga dari pertanyaan beliau ini, Ustadz, yang pertama saya ulang kembali bahwa bagaimana dengan status kita yang tidak menyampaikan dakwah secara khusus. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mentautkan antara ayat ini dengan penyampaian dakwah kepada yang muslim itu. Lantas ketiga, bagaimana kalau seandainya menyampaikan dakwah walaupun kepada muslim tetapi mereka tidak mau menerima ataupun menolaknya, apalagi kalau seandainya mereka malah melakukan penghambatan di dalamnya. Bagaimana cara menyikapinya? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang tentu berbeda dengan kondisi masa Rasulullah SAW. Di masa Rasul itu tidak ada aturan-aturan yang berasal dari ulil amri untuk mengatur bagaimana dakwah di antara umat beragama. Sementara kita mengetahui pada saat ini dakwah itu memang sudah diatur sedemikian rupa.
Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga keharmonisan kehidupan beragama. Tentu, bagaimana caranya kita berdakwah kepada yang non-Muslim? Jadi tadi ayatnya sudah disebut oleh Pak Cahyo ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalimat al-hikmah ini adalah kalimat yang kita gunakan kepada sesama Muslim. Jadi kalau kita menyampaikan kepada sesama Muslim, perbanyak yang hikmahnya. Apa itu hikmah? Di antara makna hikmah ini adalah perbanyak sesuatu yang bisa mengembirakan kaum muslimin, memotivasi mereka. Jangan sampai kita mendiskreditkan mereka. Kan orang beragama itu kan berbeda-beda tingkatannya. Jangan mudah menyalahkan, apalagi nanti menganggap orang lain itu pada posisi yang kafir. Ini kafir, ini kafir, ini kafir. Maka dakwah kita itu harusnya dakwah mengislamkan, tidak mengkafirkan. Nah, maka kalimat bil hikmah itu adalah kalimat yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, sesuai dengan keadaan. Oleh sebab itu kalimat yang digunakan harus bil hikmah, yang di dalamnya mengandung kebajikan-kebajikan. Yang kalau orang berpikir, nanti dia akan mengatakan, oh benar itu yang dikatakan oleh itu. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Kita hanya kewajiban kita itu menyampaikan. Kalau bisa diterima oleh orang itu, kalau dia adalah kalangan ahli ilmu, berarti harus ilmiah. Kalau yang kita sampaikan itu adalah kelompok yang biasa, berarti harus dengan bahasa yang awam. Tapi kalau kelompoknya adalah kelompok yang lebih tinggi kekritisannya, maka di situ harus dimunculkan sisi-sisi kekritisannya itu, sehingga masing-masing nanti sesuai dengan lingkungan di mana kita berdakwah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Berdakwah itu sejatinya kalau sesama Muslim itu harus dengan menggunakan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu nasihat-nasihat yang baik. Jadi kalimat yang digunakan di dalam berdakwah itu bukan kalimat yang sembarangan. Pilihan diksinya itu bukan diksi-diksi yang tidak sesuai dengan kebaikan yang ada dalam ajaran agama. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana para sahabat, Rasul mengajarkan kepada kita, dakwah itu harus disampaikan, selalu diksinya itu diksi yang baik. Kalaupun harus menggunakan takbir, permisalannya itu juga permisalan yang baik. Tadi misalnya ada permisalan yang baik, misalnya setianya rembulan mengiringi matahari, itu kan permisalan yang baik. Bukan permisalan yang buruk, misalnya ya boleh sebenarnya permisalan, tapi tidak layak. Misalnya yang disebut dengan ikhlas itu seperti kalau kita buang air besar, lalu setelah kita lepas kita nggak mikirin lagi, nah, gitu. Pertanyaannya, apakah tidak ada yang lebih baik dari itu? Nah ini yang disebut dengan mau'izah hasanah. Dua daripada dakwah ini ditujukan kepada yang Muslim secara khusus. Bagaimana dengan yang non-Muslim? Nah, sekarang kalau kita menyampaikan kepada non-Muslim, kita harus siap wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita sampaikan kepada yang non-Muslim, tentu menyampaikannya tidak di tempat yang umum, tapi menyampaikan dakwahnya itu secara person to person. Misalnya kita ngobrol, lalu kita kemudian masukkan, sebenarnya kalau ada keluarga kita yang Muslim, sebenarnya Mas, kita sebut sebenarnya kalau kita masuk, kalau Islam itu begini, gitu. Jadi dakwahnya itu tidak dakwah formal, tetapi informal. Kita menyampaikan sesuatu dalam pertemuan-pertemuan dengan mereka, tapi sifatnya itu dia tidak ngerasa bahwa ada misi dakwah di kita. Maka diperlukan pengalaman yang panjang untuk bisa memunculkan kalimat-kalimat atau guyonan-guyonan. Yang guyonan itu sebenarnya nyentil kepada dakwah, tapi bukan guyonan yang murahan. Tapi guyonan yang membuat dia itu kemudian berpikir. Nanti begitu sudah selesai dengan kita, nanti dia berpikir, oh itu yang disebut tadi benar juga ya. Ini begini. Nanti dia dengan akal kritisnya itu dia akan berpikir di situ. Nah, maka bagi kita sekarang tidak mungkin kita menyampaikan secara formal. Apalagi dakwah itu disampaikan di tempat-tempat yang sudah menjadi base camp mereka. Nah, itu tidak tepat. Walaupun ada satu orang yang melaksanakan, tetapi dari sisi kita melihat petunjuk Rasul bagaimana menyampaikan dakwah itu tidak tepat. Oleh sebab itu ayat yang ketiga, kata yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan,
ini adalah cara kita untuk berdakwah. Kepada siapa? Kepada yang non-Muslim. Tetapi kita harus siap, nanti pasti mereka mendebat. Nah, ketika mereka mendebat itu, kasih bantahan-bantahan yang bagus. Kasih bantahan-bantahan yang kita tidak memaksa. Nah, di situ itu penting banget. Sehingga seakan-akan diskusi kita dengan mereka itu mengalir begitu saja. Nah, yang intinya sebenarnya tadi, nanti begitu kita sudah pisah, nanti dia akan berpikir, oh ternyata benar ini, yang dibilang itu tadi benar. Nah, kita cuma pengen satu kata itu. Kalau itu sudah masuk, sebenarnya itu seperti terapi. Nanti pada saatnya dia akan mendapat kebenaran yang lain, kebenaran yang lain, kebenaran yang lain. Nah, demikian kurang lebihnya. Tadi tertinggal Ustadz, bagaimana kalau seandainya penyampaian dakwah kepada sekelompok orang yang jelas-jelas melakukan penentangan, apakah sebaiknya menghindar saja ataukah bagaimana Ustadz? Kepada orang-orang yang melakukan penentangan terhadap dakwah kita, kita tidak boleh frontal menyampaikannya kepada mereka. Kita harus mengatur strategi. Kita mengetahui dalam dakwah itu ada bil lisan. Kita dakwah bil lisan. Tapi kepada orang-orang yang frontal seperti itu, jangan bil lisan. Tetapi bil amal. Apa yang kita amalkan, perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan di tempat kita, di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang pro terhadap kemajuan yang ada di lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kita tunjukkan dalam amalan kita. Itu pun mereka kadang nanti menafikan semua yang kita lakukan. Kenapa mereka menafikan? Karena pada dasarnya memang sudah tidak satu frame ini antara kita dengan mereka itu. Karena mereka penentangan itu disebabkan oleh perbedaan. Perbedaan itu akan semakin panjang ketika kita saling mengamalkan. Nah, oleh sebab itu, pertentangan yang seperti itu hal yang lazim, hal yang biasa. Nah, yang perlu kita siasati adalah supaya pertentangannya itu tidak meruncing. Boleh bertentangan, tapi sebatas yang bisa kita ukur. Oh, nanti kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Begitu mau meruncing, kita udah harus atur. Nah, maka orang yang ahli dakwah itu bukan hanya diperlukan keahlian di dalam materi agama, tetapi harus ada keahlian sosiologis juga. Nah, orangnya orang apa, latar belakangnya apa, nanti kita bisa mendekati dengan apa. Yang paling efektif sebenarnya dakwah melalui ekonomi. Jadi kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan itu seperti apa ekonominya, lalu kita memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, nah ini bergainingnya nanti menjadi lebih mudah. Karena memang kita ada power bisa menggunakan ekonomi itu untuk menjadi bagian dari unsur terpenting di dalam dakwah kita. Sehingga bukan hanya bil lisan, tetapi bil hal, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dengan bantuan-bantuan yang kita lakukan. Nah, itu yang jauh lebih efektif dibandingkan daripada bil lisan kita. Oke. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita mendapati ketika seseorang muslim atau muslimah itu meninggal, maka sang imam ataupun pemimpin dari musala atau masjid itu menanyakan apakah almarhum atau almarhumah ini adalah seorang yang baik. Dengan pertanyaan, dan kemudian jemaah mengatakan bahwa baik atau khair gitu begitu Ustadz. Ya. Nah, ini Ibu Dina menanyakan bagaimana halnya kalau seandainya seseorang itu telah dimakamkan, tapi kemudian setelah dia dimakamkan dan berhari-hari, boleh jadi berbulan-bulan atau boleh jadi tanpa henti orang membicarakan segala kebaikan-kebaikannya. Nah, maka apakah ketika seseorang itu mengungkapkan kebaikan almarhum atau almarhumah itu semasa hidupnya, maka kemudian hal itu menjadi catatan amalan tambahan juga bagi almarhum gitu Ustadz? Ya, itu termasuk. Jadi Ibu Dina itu termasuk. Kenapa itu termasuk? Karena di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada batasannya. Jadi kalau setelah orang meninggal, lalu setelah meninggal kan kita sering ngomongin. Kita ngomongin misalnya kita dari keluarga kita, ya Allah itu bapak itu begini, ini saudara kita ini begini kan begitu. Maka setiap orang-orang yang membicarakan kebaikannya itu, nah dia menjadi saksi. Karena dia membicarakan seperti itu tidak lepas dari apa yang dilihatnya ketika almarhumah itu masih hidup. Bagaimana kalau orang itu kurang? Kalau orang yang sudah baik tidak ada masalah ya. Relatif tidak ada masalah.
Karena dengan kesaksian kita, insya Allah dia akan masuk surga. Tetapi bagaimana kalau orang itu kurang? Kalau orang itu kurang, tentunya kita harus mensupportnya dengan amalan-amalan, yang amalan itu kita niatkan kepadanya. Misalnya kita ngerasa ya, ada orang tua kita, yang laki atau yang perempuan, yang ngerasa sebenarnya kalau dibanding yang perempuan, dia kurang. Amalan-amalannya itu, ya Allah, ini kita masih mengkhawatirkan. Nah, karena amalan-amalan itu masih mengkhawatirkan, lalu kita niatkan, ya Allah, ketika kita berwakaf, ini wakaf ini untuk ayah saya, untuk mertua saya, untuk orang dekat saya yang itu. Semoga dengan wakaf ini meringankan beban siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Jadi dengan kita meniatkan seperti itu, insya Allah nanti pahalanya itu nggak mengurangi daripada niat kita. Selama ini kan kita menganggap bahwa itu kalau saya niatkan untuk dia, bagaimana untuk saya? Itu otomatis. Ketika kita meniatkan sebuah kebaikan untuk orang lain, maka kita otomatis mendapatkannya. Nah, maka alangkah baiknya kalau kita meniatkan wakaf, infak, sedekah, dan lain sebagainya, itu kita niatkan kepada orang yang seperti itu yang sudah meninggal. Kecuali ada yang khusus. Misalnya khusus ini, kita punya tantangan, ini anak kita misalnya mau masuk di UNPTN atau segala macamnya. Ya Allah, kita niatkan dari kelas 3 itu, ya Allah, ini sedekah-sedekah ini diniatkan untuk dia, supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang seperti itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Nah, keikhlasan kita yang sesungguhnya itu bisa ketika kita sudah tidak ada kepentingan dunia. Sementara kepentingan dunia kita kan belum habis. Nah, oleh sebab itu keikhlasan itu memang harus ditata. Keikhlasan itu harus dilatih oleh kita semua supaya pada saat tertentu kita betul-betul merasa, ya Allah, ini kita niatkan ikhlas, tapi ada tujuan antara yang menyertai dari perbuatan baik itu. Ada perbuatan ikhlas yang sesungguhnya itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika orang-orang membicarakan kebaikannya, itu berarti dia akan mendapatkan kebaikan dari yang dibicarakan dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, apabila masih ada waktu, ada pertanyaan dari Pak Kunto. Kembali lagi mengenai sosok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika tadi Ustadz menggambarkan mengenai bagaimana keberadaan beliau sebagai seorang yang sangat cerdas, nah maka beliau menanyakan apakah ada ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, namun hal itu tidak termasuk kategori hadis gitu Ustadz, yang tidak bersumber dari Rasulullah tetapi betul-betul pure dari dirinya sendiri. Ada banyak sekali nanti kita mendapati fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang merupakan intisari dari hadis. Jadi para sahabat itu punya perkataan-perkataan. Perkataan ini nanti disebut oleh para ulama dengan athar. Jadi kalau Allah punya firman yang merupakan perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad ini memiliki hadis, lalu nanti para sahabat itu memiliki athar. Athar itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para sahabat yang merupakan intisari daripada kehidupan. Intisari yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud termasuk yang memiliki banyak. Kenapa dia memiliki banyak athar? Karena kehidupannya itu menggambarkan mengenai kesulitan dia. Dari sisi ekonomi, dari sisi kefakiran dia, dari sisi orang yang biasa, nanti menjadi mufti. Dan ini bisa dilihat bagi semua orang yang mereka berjuang dari kecil, bagaimana dia harus tetap tawadhu seperti Ibnu Mas'ud, bagaimana dia harus tetap sabar. Jadi Rasulullah SAW mendidik Ibnu Mas'ud itu bukan hanya mendidik sebagai ahli ilmu, tetapi Rasulullah SAW itu berhasil mendidik Ibnu Mas'ud ini sebagai ahli spiritual yang tetap sabar dalam semua urusan, yang tetap tawadhu dalam semua hal, sehingga perilakunya itu nanti adalah gambaran yang konkret dari tadi. Kalau disebut bahwa setianya bulan mengiringi matahari, nanti ketika Rasulullah tidak ada, banyak orang menjadikan Ibnu Mas'ud itu sebagai sumber utama.
baik dalam kaitannya dengan Al-Quran maupun kaitannya dengan Al-Hadis. Tentu di luar itu banyak sekali asar-asar yang dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud. Karena banyak sekali orang merujuk kepada Ibnu Mas'ud. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat tafsir Ibnu Mas'ud, nah, beliau punya tafsir yang dikumpulkan oleh orang-orang Mesir. Jadi baru dikumpulkan beberapa puluh tahun yang lalu tentang tafsir Ibnu Mas'ud, tentang hadis-hadis Ibnu Mas'ud. Bahkan nanti di dalam hadis itu ada hal-hal yang khusus yang memang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai didikan spiritual dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi banyak sekali asar perkataan-perkataan intisari dalam kehidupan maupun dalam banyak hal yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz dari Ibu Hermin melalui direct message, beliau menanyakan bagaimana Ustadz apabila seorang istri kemudian mengeluarkan infak dan kemudian infak itu diatasnamakan suaminya. Apakah hal ini akan menghadirkan keberkahan buat seluruh keluarga gitu Ustadz dari apa yang dilakukan tersebut? Baik. Di dalam semua infak yang kita lakukan itu ada dua hal. Di dalam semua infak dan di dalam semua kebajikan yang kita lakukan. Yang pertama kita akan mendapati apa yang kita lakukan itu yang kita dapati adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika infak itu kita niatkan untuk dari istri kepada suami. Kalau kita infak itu kan bentuk kecintaan kita. Jadi kalau kita cinta kepada suami kita ngerasa bahwa beliau kurang dalam hal apa, nanti kita tutupin supaya dia sama-sama dengan kita nanti masuk surga. Maka ketika seorang istri melihat bahwa kelihatannya saya niatkan itu untuk suami itu, maka dia otomatis dia mendapatkan. Ketika dia melaksanakan infak seperti itu, satu sisi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi yang lain, dia mendapatkan peningkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peningkatan derajat itulah yang disebut dengan keberkahan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi kenapa disebut mengangkat derajat? Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu di dalamnya ada petunjuk, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan hari ini menumbuhkan kebaikan berikutnya. Terus begitu. Tapi kalau kita menunda kebaikan hari ini menunda hal-hal yang lain. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an kita diajarkan wasari'u sabiqu ilal khairat wasari'u ila maghfiratin. Banyak sekali ayat yang menekankan agar kita segera kalau sudah punya niat yang baik disegerakan. Karena di dalam penyegeraan itu ada hidayah Allah. Begitu kita sudah lakukan, di dalamnya ada keberkahan. Selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berinfak, kepada orang-orang yang bersedekah, kepada orang-orang yang berwakaf. Maka kadang kita itu harus meniatkan dengan sesuatu yang khusus. Ya Allah, ini saya niatkan supaya saya begini. Ya Allah, ini saya niatkan supaya nanti keluarga saya begini. Ya Allah, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga atau yang keempat lagi begini. Ya Allah, ini saya niatkan. Karena dengan meniatkan yang spesifik seperti itu kepada yang bersangkutan itu akan langsung dia. Kita akan lihat itu keberkahannya itu langsung. Tapi kalau kita niatkan secara umum, nah, kita berarti sudah menyerahkan itu kepada Allah tanpa kita harus melihatnya secara detail. Oleh sebab itu dalam semua kebajikan yang kita lakukan, apalagi infak itu diniatkan untuk orang lain, kita mendapatkannya. Kita juga mendapatkan keberkahan untuk keluarga kita. Maka di situ sangat penting niat. Niat itu sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu niat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan niat itu menjadi 70% daripada amalan. Kalau niatnya sudah benar, insya Allah nanti amalannya itu menjadi benar. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana Ustadz melihat dan membandingkan antara apa yang kita dapati pada sosok Abdullah bin Mas'ud dengan Anas bin Malik ketika kita mendapati bahwa bagaimana Anas bin Malik itu ketika masih kecilnya pada usia 10 tahun oleh ibunya Ummu Sulaim diberikan kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah menjadi pelayan Rasulullah di dalam kehidupannya.
Dan kita mendapati juga bahwa begitu banyaknya hadis yang dihantarkan oleh Anas bin Malik ini. Nah, kira-kira menurut Ustadz, hal-hal apa yang signifikan membedakan antara Abdullah bin Mas'ud dengan Anas bin Malik, Ustadz, ketika mereka sama-sama berkhidmat kepada Rasulullah? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada orang yang melakukan perbuatan yang hampir sama. Jadi, apa perbedaannya antara Abdullah bin Mas'ud dengan Anas bin Malik? Kalau Abdullah bin Mas'ud, inisiatif untuk menjadi pembantu Rasul, asisten pribadinya itu datang dari dirinya. Datang dari dirinya. Kalau Anas bin Malik itu datang dari ibunya. Apa yang berbeda di situ? Tentu ada berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi penguji dalam satu tes masuk, kan bertanya kepada anaknya, Anda masuk di sini atas kemauan Anda atau kemauan orang tua? Nah, begitu. Tetapi yang ini, Anas bin Malik dengan ibunya ini orang hebat. Anas itu juga seorang anak yang hebat, sehingga ketika ibunya menyerahkan dia kepada Rasulullah agar dia mengabdi kepada Rasulullah SAW, Anas itu mampu menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga perbedaannya hanya perbedaan yang pertama, yang satu inisiatifnya dari Abdullah bin Mas'ud, yang satu dari Anas bin Malik. Nanti apa perbedaannya di situ? Tentu perbedaan waktu. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu dari awal ketika dia berada di Mekah, dia mengalami berbagai tantangan-tantangan yang tidak dialami oleh Anas bin Malik. Anas sudah lebih muda. Kenapa lebih muda? Kami sebut lebih muda karena kondisi di Madinah tidak sama dengan kondisi di Mekah. Di Madinah itu yang dihadapi oleh Rasul, memang selain orang-orang Quraisy, orang Yahudi, tetapi relatif komunitas kaum muslimin itu sudah terbentuk. Tapi di Mekah tidak. Oleh sebab itu nanti Anas bin Malik ini, dia ahli dalam hadis. Tetapi dia tidak menjadi rujukan yang utama dalam Al-Quran. Walaupun dia hafal Al-Quran, tetapi dia tidak menjadi rujukan utama. Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini Al-Qur'annya yang menjadi rujukan. Dia memiliki banyak hadis nanti. Tetapi hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud itu karena dia kalah pamor dengan penguasaannya terhadap Al-Qur'an, maka hadis-hadisnya itu menjadi hal yang biasa. Nah, di sini perbedaannya antara dua-duanya. Tentu tidak bisa persis sama. Kenapa tidak bisa persis sama? Karena periodenya berbeda. Karena motivasinya juga berbeda, tetapi satu hal yang kita lihat, apa yang kita lihat Bapak Ibu sekalian? Yang kita lihat adalah bahwa salah satu cara bagi orang-orang yang lemah untuk bisa menjadi orang yang hebat adalah mendekat kepada orang yang hebat. Mendekatnya itu bukan mengambil keuntungan. Sekarang kan banyak orang yang mendekat kepada orang hebat, nanti dia mengambil keuntungan dari situ. Siapa memberikan sesuatu kepada orang hebat diambil sama dia, bukan itu, tapi ambil ilmunya dari orang yang hebat itu, ambil bagaimana perilakunya sehari-hari, ambil semua akhlaknya dalam bentuk yang dia tahu yang orang lain tidak tahu, itu yang menjadi poin. Sehingga ketika orang yang hebat nanti sudah tidak ada atau dia berada di tempat yang lain, berpisah dari orang yang hebat, dia muncul sebagai bintang di langit zaman. Nah, itu yang nanti membedakannya. Itu yang menyamakannya. Maksud kami antara Abdullah bin Mas'ud dengan Anas bin Malik, dua-duanya menjadi bintang di langit zamannya. Ya, tetapi tentu tidak bisa mengkomparnya apple to apple. Nah, seperti itu. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz, luar biasa sekali atas apa yang telah dipaparkan Ustadz pada hari ini, dan betapa kayanya Bapak dan Ibu ketika kita mendapatkan uraian-uraian melalui kisah ini, rasanya begitu melekatnya, menempel dan memberikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya. Nah baiklah, kita sampai kepada acara berikutnya, kita undang Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya atas apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Tolong di-unmute, Prof. Makasih, Pak Sudin. Ya, Prof. Wah, nggak terasa udah jam 8 lebih ya. Karena mendengarkan cerita yang begitu mengasihkan ini dari Dr. Muhammad Haryadi. Ya, memang betul-betul sangat menguasai kisah
sahabat-sahabat Rasulullah dan menceritakannya dengan sangat baik ya. Runtut, kita tidak bosan mendengarkan, dan banyak hikmah-hikmah yang kita ambil dari cerita beliau ya. Ya, kita membaca di buku juga ada. Saya baca mengenai 60 sahabat Rasul yang paling terkenal. Salah satunya memang Abdullah bin Mas'ud ya. Tetapi mendengarkan cerita langsung dari Dr. Haryadi ini kesannya sangat beda dengan membaca. Membaca kita ya tahulah, tapi hikmah yang terkandung di dalamnya itu tidak sebagaimana kalau kita mendengarkan langsung dari ahlinya. Karena Mas Dr. Haryadi ini sangat ahli dan kemudian bisa mengambil intisari dari buku-buku bacaan yang beliau telah baca ya untuk disajikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah berbagai hal yang tadinya kita tidak tahu duduk persoalannya menjadi lebih jelas. Dan kalau kita sekedar membaca, sekarang kita ngulang baca lagi itu menjadi lebih nikmat dan memahami apa yang kita baca dengan lebih baik lagi. Ini saya kira yang saya lihat kehebatan Dr. Haryadi ini, dan mengkaitkan dengan kehebatan sahabat-sahabat yang lain juga sangat bagus, karena semua sahabat Nabi mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan itu juga memberikan satu kesan tersendiri, wawasan kita. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tokoh-tokoh kita yang selalu ada pertanyaan yang menggelitik ya, karena ini ahli-ahli seperti Pak Kunto Baikuni, seperti Pak Cahyo, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaannya juga sangat mendalam, tetapi dijawabnya juga dengan jawaban yang sangat tepat, dan insya Allah sih semua penanya bisa makin memahami hal-hal yang tadinya masih menjadi pemikirannya sehingga ditanyakan tapi dijawab dengan sangat tepat oleh Dr. Haryadi ya. Jadi alhamdulillah Pak Syarudin, setiap hari kita selalu mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang semakin meningkatkan pengetahuan kita ya, sehingga insya Allah semua yang masih hadir sampai saat ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari acara ini. Dan satu hal yang saya catat betul adalah karena Abdullah bin Mas'ud ini orang miskin ya, tadi dikatakan kalau miskin harus mencari ilmu supaya bisa sejajar dan bahkan melebihi orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berkedudukan lebih tinggi. Ini juga nasihat yang sangat bagus. Jadi sudah miskin, malas mengembangkan diri, ya memang susah hidupnya. Jadi konteksnya adalah bagaimana hikmah yang diambil dari kisah ini, siapapun sebenarnya bisa maju, bisa berkembang kalau dengan usaha-usaha yang sangat keras. Dan pengertian tentang jihad tadi yang luar biasa, bagaimana jihad masa kini dengan masa Rasulullah itu beda. Tapi intinya bagaimana kalau jihad sekarang tentu dengan harta kita, entah berinfak, bersedekah, semua di jalan Allah, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini saya kira menjadi satu pedoman bagi kita semua, walaupun kita semua tahu selama ini, tapi keyakinan kita semakin lebih bertambah lagi. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Haryadi, sangat bermanfaat apa yang disampaikan, dan insya Allah secara rutin ya 2 minggu sekali bisa mengisi kegiatan di Ngaji Bareng Online ini, sehingga akan memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi kita yang mengikuti secara langsung maupun yang nanti kita ceritakan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Terima kasih Pak Syarudin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutan dan pesan dan kesan yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu, dan kepada Undira diberikan keberkahan dan kejayaan sehingga
semakin tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan, pembangunan, kecerdasan dan karakter anak-anak bangsa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sampai kepada penghujung acara kita ini, akan sama-sama kita mengikuti secara seksama dan mengaminkan doa yang dihantarkan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haryadi, dan tentunya apa yang disampaikan oleh beliau setiap hari selalu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa menjadi panutan dan teladan bagi kita semuanya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Semoga hal ini memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada kita semuanya bahwa pada akhirnya nama kita bukan hanya sekedar dikenal dengan nama yang ada di KTP kita, dan kita pula tidak dikenal dengan jabatan ataupun gelar kita, tetapi kita akan dikenal nama sejati kita adalah bagaimana kita meninggalkan kehidupan ini dengan meninggalkan nama baik, yaitu melalui amal-amal kebaikan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, tadi saya mendapatkan berita dari Ibu Irin Rajab bahwa Pak Rudi Rajab pada saat sebelum kita memulai acara tadi itu, jam 6.45 kalau tidak salah, beliau tiba-tiba muntah-muntah dan sekarang lagi dibawa ke UGD. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Rudi diberikan kesehatan dan Allah sembuhkan kembali, dan semoga tidak ada sesuatu yang serius dengan peristiwa muntahnya beliau pada saat acara tadi pagi ini. Dan juga sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Prasiwi, putri terkasih dari Ibu Winantuning Tiastiti yang masih berada di luar negeri dan beliau terpapar COVID pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah segera mengangkat sakitnya. Dan kemudian pada akhirnya saya sempat terperanjat juga ketika tadi membaca dalam salah satu berita yang saya mendapatkan kesan bahwa istri daripada almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, namun saya sudah mendapatkan konfirmasinya bahwa yang wafat adalah ibu dari istri almarhum Ustadz Arifin Ilham yang telah kembali kepada Allah. Berarti mertua dari Ustadz Arifin Ilham dan telah kembali kepada Allah, kemarin disampaikan oleh putranya almarhum pada tanggal 17 Ramadan bersamaan dengan ketika Ustadz Arifin Ilham juga kembali kepada Allah. Nah, maka sama-sama kita mendoakan kepada almarhumah ini semoga kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'asib mudahalaha wa akrim nuzulaha wa'silha bil ma'i wassaldi wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan berjumpa nanti sore dalam melaksanakan tadarus bersama. Kita akan membaca juz ke-18 pada sore hari ini, dan kemudian esok hari insya Allah acara beranda kita akan diisi oleh Dr. Boy Busmar. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, beliau melakukan penelitian sekarang ini dan sudah berhasil menyelesaikan research-nya, penelitiannya, bahwa bagaimana beliau mentautkan antara ilmu kedokteran terutama dalam hal ginekolog ini. Beliau meneliti mengenai embrio dan bagaimana hal ini dipertautkan dengan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan besok kita pun diberikan kemudahan untuk menghadirinya. Dan baiklah, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Dr. Muhammad Haryadi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kami Profesor Suharyadi, Profesor Kunto, dan banyak profesor yang lain yang ada di forum ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim ba'di bisultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan minna wa la mahruman minka wa la dhallan minna wa la madluman minka wa la da'watan illa ajabtah wa la hajatan min hujati dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha 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 ridha wa lana fiha
Pak Rudi, kemudian Ibu Brasilia, kemudian yang lain yang semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya. Illa syafaitahu wa afaitah. Wala maridun illa syafaitahu wa afaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anil bala wal baha wat ta'un wal marad wal humma al corona. Allahumma aghfirna Allahumma aghfirna Allahumma aghfirna. Rabbana innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan kepada Ustadz Dr. Muhammad Haryadi, kepada Profesor Riyadi, serta Pak Ibu semuanya. Dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan beranda kita pada pagi hari ini. Dan tadi saya mendapatkan kiriman WA juga bahwa pada hari ini terutama untuk warga Jakarta dihimbau oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk bersama-sama tepat pada jam 10 hari ini membaca surah Al-Fatihah dan surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berkesempatan dan diberikan kelonggaran, keleluasaan, bersama-sama kita bisa mengikuti himbauan ini, dan mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Fatihah secara bersama-sama, mudah-mudahan Allah semakin membukakan pintu kasih sayang dan rahmatnya bagi warga Jakarta khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.